selamat malam kawan-kawan Jejak Podcast. Kembali lagi kita malam nih podcast nih. Malam terus. Terserah lah yang mau nonton siang. Sore podcastnya. Karena mengingat dan menimbang, jadi harus malam. Iya betul. Terlalu banyak ditimbang. Jadi malam ini kita podcast. Nah, malam ngomongin apa nih? Podcast kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini. Mereka ingin memperkenalkan kebudayaan mereka. Nah, mereka ingin memberi informasi kepada masyarakat khususnya di dunia lah. Iyalah, gitu. Penonton kita nih sampai Vietnam kemarin. Iya, tidak main itu. Apa itu negara aja. Lintas benua perjalanan kita. Jadi kita langsung sekalian kenalan nih. Soalnya tadi aku lupa. Belum kenalan jadi nih. Sudah. Oh, sudah. Tapi lupa. Aku salah berdosa. Mungkin kita perkenalan. Iya. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa? Yang bisa dimengerti, Pak. Oke, kita pakai bahasa Indonesia, Be. Soalnya aku juga udah ngerti. Coba pakai bahasa Inggris. Tufel kurang. Tufel tak pernah lulus. Iya. Nah, ini dengan kakak siapa nih? Dari kakak yang sebelah kiri. Kiri aku lah ya. Ya, boleh. Kiri penonton boleh juga. Oke, perkenalkan nama saya Angel. Saya kuliah di Unja. Asalnya dari Papua. Oke. Baik, kalau saya perkenalkan nama saya Rosita, biasanya dipanggil Ros. Saya kuliah juga di Unja. Ada juga. Ros, itu adalah Bunga. Baik. Dari nama bunga ya. Iya. Nggak usah nyanyi. Kena nanti. Salah ya. Yang kalau di podcastnya aku yang selalu kena tumpal. Jadi sama-sama dari Papua. Iya. Tapi beda. Apa tuh yang beda? Tadi aku cari-cari informasi sedikit. Oh, dapat bisikan-bisikan. Papuanya nih beda-beda nih. Oh, beda-beda. Mereka. Ada yang dari Wamena, ada yang dari lupa. Lagi dari mana, Pak? Dari Jayapura. Jayapura. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kebudayaan yang ada di Jayapura dengan Wamena itu Sama, berbeda atau sama? atau sama? Jangan-jangan Ini apa? lindungi lestarikan sama baik pokoknya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih. Mungkin sedikit ya gambaran nih. Kok bisa nih ke Jambi? Oke, itu pertama dulu ya. Itu dulu. Jauh nih. Ini jauh nih misalnya. Berapa jam kalau pesawat? 40 hari. Itu kalau jalan kaki mungkin. Ya kan? Nah, kenapa bisa ke Jambi nih? Dari Angel. Oke, kalau dari Angel sendiri ngikut tes namanya beasiswa afirmasi dikti. Itu salah satu program dari Menteri Pendidikan. Terus setelah Angel ikut tes luluskan, sudah terus berangkat ke Jambi. Berarti karena kuliah ya. Iya. Kalau Ros Sama juga. Bang. Sama juga? Iya. Biasa di sini, makanya bisa ada di Jambi. Oh. Kenapa pilihannya Jambi? Kan itu memilih sendiri kan? Peran yang pertama. Enggak ya? Itu enggak milih sendiri. Iya, Gimana enggak. sistem ininya? Aku tahu jawabannya. Takdir Tuhan. Betul kan? Kalau itu selesai obrolan kita. Karena Tuhan yang meluluskan di sana. Kalau itu selesai urusan obrolan kita malam ini. Tutup nih. Demikianlah. Iya. Podcast ini selesai. Semua karena takdir Tuhan. Bangkrut dalam podcast ini. Oh, berarti nggak milih sendiri. Enggak mau. Jadi gimana sistemnya? Kami kumpulin berkas-berkas, terus milih jurusan kami, terus dikasih dari pemerintah. Jadi dapatkan kuota studinya tuh dari pemerintah. Dari diri sendiri cuma milih jurusan. Iya. Kalau di sana ada universitas. Ada.
ada universitas. Ada beberapa universitas negeri. Salah satunya apa? Universitas Cendrawasih Jayapura. Cendrawasih. Iya. Kemarin coba ikut tes sana. Iya, dapat tes. Tapi untuk jurusan kami tidak dapat di situ. Nggak dapat. Itulah Tuhan yang memberikan. Takdirnya jauh ke Jambi ya. Weh. Nah mungkin ini. Kau ditakdirkan di Jambi itulah. Iya. Dari lahir sampai mati. Gimana Jambi? Tak pernah kau nyicip kan keluar daerah? belum. Berat takdir kau ini memang. Nah gini, kan pasti ada perbedaan antara di Papua sama di Jambi. Apa yang buat kaget pas pertama datang ke Jambi? Oh ternyata gini. Ada nggak yang buat berbeda gitu? Kalau saya sih harga sih bang. Harga Harga ya. Apa Semua tuh? yang dibelanjain di sini murah. murah. Iya dibanding di Papua. Lebih mahal di Papua ternyata. Gaji kita beda coba. Belajar di sini. Sehari. Orang lah yang punya pos-pos selalu kayaknya lah gaji kami. Berarti kalau kita ke Papua termasuk orang yang miskin gitu nih. Nggak bisa beli apa-apa. UMR rendah. UMR kecil. Tidak beda. Harga lebih murah di sini ya, terasa jauh berbeda. Iya. Kalau Angel? Kalau aku pas datang udah ada ini sih, udah ada rasa perbedaan karena kalau tinggal di Jayapura udah sering juga komunikasi atau Malum lah. Kita tuh selalu ada sponsor. Malum podcast Yang UMKM paham lagi di depan. Jangan disebut merek. Oh, udah bisa ya. Agak komeng lewat. Komen lah jadi anggota lewat. Apa tadi? Nah, kalau Angel sendiri pas kesini tuh udah dong ngerasain perbedaan ya, karena di Jayapura juga kan ibu kota dari Papua, Iya. cukup luas juga dan pergaulan di sana juga ya itu berbaur dengan teman-teman kayak mungkin dari yang apa rambut lurus, rambut keriting, nah, Dan di sana multikultural juga ya. dan kebanyakan di sana juga bukan dari penduduk asli Papua tapi dari luar Papua. Oh, malah yang di kota Jayapuranya malah banyak orang luar ya. Tapi tadi aku ada cerita curhat. Kenapa tuh? Orang Jambi ini cuek. Oh, cuek. Cuek. Gimana cueknya tuh? Sombong-sombong. Itulah padahal miskin. Tak cukup UMR kalau disuruh pergi ke Papua. Langsung habis. Habis. Jangan beli telur siko kayak itu harus dibagi untuk seminggu. Nah, kalau tadi kita berbicara soal bagaimana pengalaman di Jambi, nah, mungkin kita bahas sedikit nih. Ketika di Papua sana, ada nggak kebudayaan yang menarik nih, yang bisa dibilang unik untuk kita bagikan malam hari ini? Nah, tadi kan sempat kita bercerita nih. Dari tadi kan aku melirik nih. Apa yang Melirik. Ada selempang selempang yang naga? digunakan. Selempang Tas. apa nih? Oh, tas. Nah, Yes. tas ini kayaknya sampai detik ini orang Jambi tidak akan pernah ketemu tas Di ini Jambi. di Jambi. Ya kan ada katik di Jambi. Tidak ada yang produksi. Tidak ada produksi di Jambi. Nah, ini ciri khas yang bisa dibilang hanya di Papua pegunungan itu ada. Oh, daerah-daerah timur lah ya. Nah, ini tas apa nih namanya? Ini namanya noken. Noken. Iya, kami sebutnya noken. Terbuat dari kayu. Dari kayu. Dari kulit kayu yang dikeringkan terus dibuat jadi benang. Dibuat dari benang terus dijahit dari mama-mama kita. Jadikan ini sebagai tempat untuk menaruh barang atau tas untuk kami pakai. Ini versi kecilnya. Jadi Ada yang versi lebih besar. Iya. Kalau yang ini disebut noken asli. Ada noken modern juga. Kalau ini asli karena terbuat dari kayu. Noken Terus, modern. Noken modernnya seperti ini. Ini bukan dari kulit kayu. Iya, dari benang. Oh, Ini terbuat dari benang. noken. Kalau ini pewarnaannya memang dari benang langsung. Tapi kalau yang ini pewarnaannya alami. Alami ya. Iya.
diwarnai, ada buah-buah di hutan gitu, diambil terus dipakai warna gitu. Ini kayunya ada kayu khusus atau Iya, gimana? kayu khusus, tidak semua kulit kayu bisa. Apa tuh contohnya? Pohon apa yang bisa dijadikan Oh, pohon. Nah, pohonnya apa ya? Genemo. Iya, gini. genimbo? Iya. Kayaknya ada di Jambi pohon tuh. Ada lah, Bang. Ada ya? Aduh. Pernah dengan nama yang berbeda? Apa Kayaknya nama? orang Jambi sebutnya beda mungkin. Kalau di Papua sebutnya genemo. Genimbo. Kalau di Jambi ini, ketika kita nanya nama pohon, jawaban masyarakat itu ada pohon hutan. Karena berada di hutan. Nah, coba kalau ditanya, ini buah apa Pak? Buah hutan. Katanya. Jadi sampai jenis-jenis pohon itu kita kenal yang namanya pohon hutan. Semua jenis. Semua ya. Mati kita. Mungkin kita nggak tahu. Nanti kita tanya anak kehutanan. Ini perlu gitu untuk anak Anak hutan. kehutanan. Menjelaskan Identifikasi. kenapa harus jadi pohon tuh pohon hutan semua. Berarti ini diambil dari kulit kayu, Iya. habis itu dibuat benang. Iya. Prosesnya juga panjang. Jadi ini dililit jadi benang tuh memerlukan abu kayu yang dibakar gitu, abu terus dililit. Jadi dililit manual. Ini kan ya. dililit. Jadi manual gitu jadi tali. Nah, itu yang memakan proses lama. Karena itu memakan proses lama, harganya juga tidak main-main. Harganya mahal. Nah, berapa nih kalau boleh kita tahu nih? Kalau Satu noken ini Kalau yang kecil kayak gini di tempat kami jualnya sekitaran 300-an 300.000. Ibu, atau lebih kadang. kalau tadi noken kecil nih tadi. Nah, kau belum tahu kan? Ada Noken yang ini. noken yang besar. Nah, tadi aku hampir nak pingsan Kenapa tuh? dengar harganya. Berapa? Itu. Kalau yang ukuran besar nih Bang, harganya tuh bisa dari 500.000, 800 sampai bahkan 1 juta. Ini kalau boleh tahu apa nih? Ini Nah, dipakainya mana? nah gimana kalau kau yang pakai? Kalau kau yang pakai gimana? Nah, coba. Boleh. Kita, kita tengok orang Jambi pakai. Tidak, Biasanya Nah, biasanya kalau Oh, tadi Di belakang. Iya. Oh, gini ya. Nah, kayak gitu. nah, terus kayak mana? Hah? Nggak tahu. Gini aja makanya. Iya, terus diisi itu barang-barangnya. Oh, ini diisi barang-barang. Iya. Tuh, bangkonya itulah gunanya jejak budayaan tuh tadi. Memperkenalkan. Memperkenalkan. Gitu, Bang. Tapi Bang, untuk noken sendiri nih umumnya dipakai sama perempuan. Perempuan. Iya. Kalau laki-laki beda lagi. Laki kayaknya jarang lah. Jarang. Tuh, kau nggak usah pakai. Nah, tadi nyoba. Mungkin kalau untuk sampingan ya Bang. Kalau Iya. tas-tas kayak kecil gini boleh, tapi kalau untuk ditaruh di kepala itu khusus untuk wanita. Khusus untuk wanita Oh, ya. jadi ada pembedanya ya. Iya. Laki-laki itu selempang gitu ya. Iya. Kalau perempuan itu di kepala. Ini untuk bawa barang-barang khusus atau bebas saja bawa barang yang Segala diisi? jenis barang sih. Nggak ada aturan khusus untuk bawa barang apa gitu. Segala jenis bang, sampai bayi juga biasanya diisi dalam noken. Oh, Iya. nggak ini ya, nggak putus. Enggak. Kuat itu Mer. Kuat ya? Iya. Kuat itu. Nah, cuma yang dia tidak kuat ini kalau nahan dosa-dosa kau. Wah, ya. Berarti Tidak. Kepenuhan. Kuat ya. Kayaknya Tangan ya. perlu 100 noken. Kuat juga. Kuat juga. Kuat. Tidak terhitung masalahnya. Mohon maaf lah. Malam ini aku minta maaf, minta ampun. Ya, tolonglah. Biar kau bisa gunakan noken. Iya. Nah, tadi dari harga 500 sampai 1 jutaan. Iya. Ada yang lebih besar lagi dah dari ini? Ada bang. Ada. Iya. Itu ibu-ibu yang biasa ke kebun itu, semua barang dari hasil kebunnya itu isi dalam noken. Jadi itu yang besar yang sampai menutupi ibu itu bisa ada. Iya. Jadi noken itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk isi bahan-bahan dari hutan, dari kebun yang didapat. Karena perjalanan jauh, terus orang tidak akan 2 kali ke sana ke sini untuk ambil, biasanya ditampung semua dalam noken. Jadi terus dibawa pulang. Jadi noken ini punya manfaat yang baik Banyak. sekali untuk kita gitu. Berapa paling mahal? Yang paling besar lah. Paling mahal itu kena-kena sejuta. Kita ya. Lebih mahal kalau noken yang asli Yang ini. asli dari kulit Iya. kayu tadi ya. Ini ada yang warna kuning ini dililit dari anggrek, bunga anggrek itu dililit, itu mahal sekali karena harus dapat bunganya, terus dibuat lagi dengan benang ini. Jadi benang ini tuh prosesnya lama juga dibuat.
diambil dari hutan kayunya, terus habis itu dikeringkan, habis dikeringkan lagi harus dipisah-pisahkan, terus dililit gitu. Jadi memakan waktu lama sehingga harganya juga dinaikkan. Prosesnya panjang. Iya. Hargain karya itu. Betul. Nah, Angel sama Rose sendiri bisa nggak buat ini? Kalau kami belum bisa buat Belum yang kayak bisa. gini, ya. Tapi kalau yang pakai jarum anyam, kalau pakai jarum anyam itu bisa. Belum bisa. Ya? Kalau ini beda lagi tekniknya. Oh, beda tekniknya. Iya. Lebih banyak dibuat sama mama-mama sih. Berarti kalau ini di daerah itu banyak. Iya. Dan ini jadi cindera mata juga di sana. Iya. Dijual di ini. Nanti lah kita main-main ke Jayapura. Amin. Amin. Itu tagih. Tunggu. Saksikan Iya. ya. Nah, siapa tahu mau ada yang sponsorin di sana kan. Amin. Itu jalan-jalan di sana. Pak Gubernur, Pak Wali Kota Yang baru yang ada di Dimanapun lah. di Papua, Pegunungan, tolong nggak sponsori kami sekali-sekali. influencer Iya. atau influenza gitu nih. Jangan cuma yang kemarin itu, Be. Yang mana tuh? Ado Kuali Merah Putih, Oh. yang berangkat. Itu kan belum pernah. Nah, ini tadi aku sempat di-spill nih. Gara-gara noken, Mm-mm. itu bisa batal nikah. Wah, gitu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi Bang, noken ini itu sebagai lambang kan. Jadi noken ini biasanya dikasih ke mempelai perempuan. Mm-mm. Jadi seumpama ada saudara kami yang laki-laki mau nikah gitu, kami harus siapkan noken. Dan Yang mempersiapkannya saudara perempuan si saudara, laki-laki. iya. Nah, jadi saudara perempuan dari si laki-laki ini harus menyiapkan noken untuk mempelai perempuan. Mhm. Jadi untuk pergi menjemput perempuannya, kami harus bawa noken. Jadi Kalau- nokennya bukan satu aja Bang. Jadi berapa? Nokennya tuh banyak. Dan noken itu kadang dikasih pakai di kepala itu sampai lehernya miring kayak gini. Saking banyaknya gitu. Iya, Pak. Dan itu harus diharuskan. Iya, harus. Kalau nggak ada itu nggak jadi nikah. Iya, Yes. karena Batal ya. karena noken ini mencerminkan perempuan Bang. Karena semua barang nanti waktu dalam rumah tangga atau apapun itu noken yang akan digunakan. Dalam belanja, ke kebun, kemana saja. Anak pun diisi dalam noken. Iya. Kalau tahu cuman kalau udah latihan mahar batal. Ya ini kan ya bisa dibilang seperti itu juga. Ya, ini mahal. salah satu mahar. Iya. Yang bisa dibilang ini Tanda inilah. tanda jadi Tanda jadi. untuk mengikat suatu pernikahan tadi. Iya. Nah, cuman tidak cukup satu. Ada minimalnya berapa? Enggak. Minimalnya Atau kesepakatan kedua belah pihak? kesepakatan. Kesepakatan Iya. ya. Kalau sepakatnya satu ya satu aja. Tapi jarang orang Oh, tua jarang. minta satu. Kalau satu nanti mempelai perempuan bilang saya punya ada satu. Oh. Ngapain kasih saya satu? Iya 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 benar juga. Jadi Angel mau berapa? Noken. 50 lah. Wah, berat nih. 50 kali sejuta. Lalu ukurannya yang sejuta. Ya. Kalau di atas itu Agak lah rata-rata kan. itu 50 juta. Cuma untuk noken. Belum antaran yang lain. Belum pesta. Iya. Nah, ini kan kalau mungkin sama-sama orang Papua. Kalau salah satunya orang di luar itu, Salah satunya orang di luar iya bukan orang Papua misalnya, orang suku mana gitu. kawinnya gitu. Iya. Oh iya. Kalau kami di pegunungan itu kalau laki-lakinya ini orang Papua terus kawin sama orang di luar, berarti ikuti orang di luar. Oh ikuti orang di Iya. luar ya. Tapi tetap dikasih noken nanti kalau sudah sama-sama. Oh. Jadi dikasih noken terus langsung lah masuk ikut budaya orang Papua, diterima. Tapi- Kalau mempelainya dari luar, laki-lakinya dari luar, Iya. terus perempuannya dari dalam, kayaknya harus mengikuti juga orang Papua gitu. Jadi harus siapkan noken juga. Harus siapkan noken Iya. juga. Tuh bang, kalau mau siapkan noken. Aku tuh mau nyiapin. Nah, tapi Cuman gaji itu UMR dan UMR Jambi. Jambi. Itu pun 3 bulan sekali. Ya, kalau dapat 3 bulan, kadang sampai setahun kadang belum bergaji nih. Sedih. Jadi berapa lama lagi aku nikah ya? Banyak proses. Proses. Siapkan nggak noken sendiri dari sekarang?
Kecil bang. Nyicil. Sebulan satu kan. Nggak makan lagi. Nah, selain nokennya ada nggak yang lain yang ciri khas? Ada banyak, banyak. Kalau Papua banyak. Ada burung cendrawasih. Nah, ini kan termasuk yang langka ya, Iya. Hewan langka. Benar. cendrawasih ini. Iya. Itu masih ada di sana. Untuk sekarang sudah tidak seperti dulu yang bisa dipasarkan secara luas karena sudah langka burung itu. Rosi pernah ketemu. Pernah, pernah. Itu dijadikan hiasan kepala. Semacam mahkota gitu. Iya, semacam apa tadi. Tapi udah dilarang dari dilarang karena semakin punah cendrawasih itu. Populasinya semakin sedikit Iya. berarti sekarang. Dan dia juga termasuk hewan yang dilindungi kan? Iya. Kalau untuk wanita itu pakai itu juga. Iya. Kalau di tempat kami mereka pakai itu juga. Terus tapi kalau ada acara-acara begitu tapi cendrawasihnya ini kurang, berarti perempuan itu pakai bulu ayam. Oh, bulu. Bulu ayam itu diambil terus dijadikan hiasan kepala. Itu dipakainya di acara-acara tertentu aja. Iya. Jadi kalau seandainya itu semacam mahkota itu tidak ada, tidak sah juga. Bisa. Enggak. Acaranya berjalan tapi itu kayak bukan acaranya orang Papua gitu kalau nggak ada barang itu. Sebagai pelengkap aja. Lumayan ya Lumayan. untuk menikahnya. Banyak perlengkapan adat. Nggak usah dihitung. Kan 50. Nggak cukup bulu cendrawasih. Sangat butuh perjuangan ini. Ada yang menarik lagi salah satunya. Di Papua itu juga bisa dibilang tradisi kebudayaannya itu masih terjaga sampai hari ini. Bahkan kayak misalnya menyambut pemimpin-pemimpin itu masih ada, masih terus. Nah, itu bagaimana bisa tetap terjaga tradisi itu, sedangkan untuk wilayah-wilayah lain ini mulai tergerus nih. Kenapa itu masih bisa konsisten? Semacam tarian tadi gitu kan, tarian penyambutan beda itu kan, dengan tari misalnya suku atau apa itu beda kan tariannya. Nah itu gimana masih bisa ada sampai hari ini? Kalau adat istiadat atau kayak tadi abang bilang apa, tari-tarian masih ini, kayaknya itu peran penting sih dari kepala suku atau tetua-tetua yang ada di masyarakat. Jadi kayak mengedukasi pentingnya nih menjaga budaya biar meskipun zaman udah modern tapi kan adat istiadat itu penting. Jadi yang baiknya silakan kita teruskan, yang tidak baiknya mungkin ya dipulangkan aja. Itu diajarkan kepada Diajarkan. anak-anak. Bahkan ada di sekolah SD di salah satu kabupaten di Papua tuh udah dari SD udah diajar. Sudah Udah ada ada. dimasuk mata pelajaran gitu. Mungkin masuk ke mulok, Iya, kesenian. mulok gitu kan? Pemulok. Apa yang namanya? Muatan lokal. Gitu. Kita harus tahu dulu, Mas. Nanti dia salah arti nih ya, salah. Mulok dia beda tuh kayak. Muatan lokal. Mengajarkan adat istiadat di sekolah-sekolah juga kan. Karena kan zaman makin berkembang pasti anak-anak lebih suka yang tarian dance yang modern-modern. Nah itu kan banyak tuh pengaruh-pengaruh yang masuk akhirnya kan, ketika tadi suatu kebudayaan itu bercampur akulturasi, kemudian dari apa kawan-kawan ini tadi ada yang sudah keluar daerah kemudian kembali lagi. Itu kan pengaruh-pengaruhnya sangat tinggi tuh. Untuk antisipasi bagaimana kebudayaan tadi tetap terjaga tadi kan itu diteruskan dari generasi ke generasi berarti. Tadi kita berbicara soal tas, sudah Kebudayaan kebudayaan Di tadi Papua. tadi yang masih terjaga dan dilakukan juga di sekolah-sekolah. Iya, betul. Nah, ada satu yang pengen gue tanya. Aduh. Di Papua itu kan setiap daerah mempunyai bahasanya masing-masing.
sama dak antara di Wamena sama di Jayapura tadi? Beda. Dan bagaimana kalian bisa nyambung? Kami menggunakan bahasa Indonesia untuk kalau antar suku kami kan beda-beda itu. Jadi walaupun satu daerah seperti saya dari Wamena, tapi masing-masing suku juga itu. Jadi untuk bisa dimengerti semua kami menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dibawa ke versi kami gitu. Iya, iya. Dialeknya kami gitu. Ya sama lah dengan kita kan. Aku tuh kadang ngerti enggak. Tiba-tiba sama gitu. Berarti perbedaan bahasa tuh memang berbeda sekali gitu. Beda sih. Nggak ngerti kalau Ros ngomong pakai bahasanya, Angel nggak ngerti. Iya. Apa sih yang pengen untuk bagaimana suatu kebudayaan ini bisa dikenal nih, keinginan kalian sendiri dari masyarakat sendiri, pengennya kebudayaan ini bisa dikenal sampai dari ujung timur sampai ke ujung barat, ya, dari ujung barat sampai ke dunia. Itu apa sih pengennya kalian gitu? Apakah ini pengen dijadikan menjadi warisan dunia nantinya yang akan ditetapkan? Gimana nih dari Angel? Kalau bicara tentang warisan dunia, Noken ini udah di ini sama UNESCO pada tanggal 4 Desember sebagai warisan dunia. Oh, Oke nih, Yes. 14 4 Desember. 14 Desember 4 Desember apa? 4 Desember 2000 2000 berapa ya? Lupa lagi. Pokoknya Udah 14. ditetapkan lah sama pokoknya UNESCO. sudah ditetapkan. 14 Desember Reok aja baru kemarin ditetapkan tuh sebagai warisan dunia. Angklung juga. Angklung apa lagi gitu. Iya. Berapa Oke, kemarin? ini sudah duluan. Sudah duluan. Kalah dengan Candi Muara Jambi. Belum juga. Belum. Mungkin nanti. Nah, ada nggak dampak ketika sudah ditetapkan menjadi warisan dunia Noken ini, semakin banyak peminatnya atau semakin penasaran orang melihat Noken nih? Kan banyak tuh wisatawan yang pengen datang nih, Iya. karena berdasarkan YouTube apa om bule Vlogger. yang dari luar negeri itu kan kebanyakan itu kan salah satu wilayah yang paling banyak turisnya itu di wilayah Papua. Kalau Bali oke lah, Itu sudah inilah. Papua ini termasuk yang paling banyak nih yang dikunjungi. Nah, ada nggak mereka sampai melihat Noken ini tadi? Kalau sejauh yang di ini banyak sih bang. Banyak. Iya banyak. Jadi kayak mulai dari turis-turis mungkin penasaran cara pembuatannya, terus dari bahan bakunya, cara orang memproduksi itunya kayak mana. Sempat mereka Iya. beli itu sempat. Sempat. Malahan kalau misalnya ada turis atau orang baru datang, mungkin dikalungkan di ininya. Jadi kayak Oh, di leher. pasangnya. Sama Kayak kayak udahnya disambut. tadi. Turis aku nih. Itu pentingnya belajar kebudayaan tuh, cara pakainya tuh. Betul. Nah, karena salah satu yang YouTuber yang selalu aku lihat itu tadi yang suster yang di mana? Dari mana dia itu yang suster itu? Yang tadi kita omongin tadi. Dari Asmat ya. Asmat. Nah, itu salah satu orang yang stay di situ. Ketika dia mau pulang, itu mama-mama di sana itu nangis, nah, Iya. melepas karena dia sudah dianggap seperti anaknya sendiri di situ. Nah, saking dia itu bahasanya tuh cinta lah dengan tanah Papua itu tadi sudah Dianggap seperti keluarga. sudah keluarga sendiri. Di Papua sudah banyak melahirkan juga orang-orang hebat. Itu harus kita akui. Nah, Orang stand up itu ada di Papua. sepak bola. Ya, sepak bola, pengusaha, sudah. Orang Jambi tidak ngerti. Nanti marah orang Jambi yang terkenal. Mana tahu, karena kita kan belum tahu nih. Mana tahu ada yang mau memberitahu, ada yang mau datang.
Mampir ke podcast kita ya. Mampir. Nah, kalau Rose sama Angel ini masih menjaga kan tradisi kebudayaan, walaupun sudah di Jambi nih saat ini, masih tetap menjaga dengan kebudayaannya kalau di Jambi. Kami masih menjaga karena salah satu contohnya Bang, kami kalau di Papua itu ada istilah makan bersama. Makan bersama. Iya, jadi itu walaupun satu orang yang masak, semua keluarganya dipanggil untuk makan bersama. Harus makan. Iya. Harus habis. Harus makan bersama. Tapi tadi tidak habis. Karena tadi tidak masak. Ini makanan yang dimasak. Iya, iya. Itu tadi beli di Mamang depan. Iya. Jadi keluarganya itu tetap dapat ya terjaga ya. Iya. Dan itu di Jambi masih Kami masih Bang. perkumpulan mahasiswa ini tadi masih Iya. menganut itu tadi, kumpul rame-rame makan bersama. Iya. Bahkan ditelepon, Iya. ada yang sampai dijemput rumah. Ada Bang. Ada. Iya. Kenapa mau dijemput juga? Kalau Abang nggak dijemput Pak yo. Boleh. Kira kita penasaran kan. Oh, sampai gitunya ya memang mereka. Nah, mungkin flashback sedikit nih, kembali ke belakang tadi. Ini kan Rose sama Angel ini kan ketika tiba di Jambi, kemudian tadi kan belum tahu sekelilingnya, belum kenal dengan orang-orang di Jambi. Nah, bagaimana bisa kenal, kemudian bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat yang di Jambi sendiri? Itu relasi kawan-kawan yang sudah ada Jambi itu coba untuk mengakomodir. Berarti untuk adaptasinya sendiri nggak terlalu susah lah ya? Iya. Pernah ada cerita menarik dari Noken nih? Jadi, saya pernah dipakai siapa gitu, atau pernah cerita yang menarik Cerita menarik. dari Noken? Kayaknya kalau untuk diri sendiri belum belum ada yang menarik mungkin. Tapi kalau misalnya Abang tengok di YouTube waktu itu, Noken nih bisa dipakai untuk fashion show kayak kostum gitu. Dan itu menurut Angel itu sangat-sangat unik sih. Dipakai untuk fashion show. Iya. Dari ini dijahit sebegitu panjangnya. Jadikan baju gitu. Iya, dililit ini untuk fashion show. Yang awalnya cuma sebagai tas, Iya. sekarang bisa juga sebagai baju. Iya. Bisa jadi baju. Bisa lah. Ini kan kain, Multi nih. multi. Iya. Fashion. Aku tadi nanya, Mbak. Ah, apa tuh? Ada nggak Noken yang kecil itu tadi? Hmm. Mau diapain? Mau minta? Bisa dikasih. Soalnya yang ini agak mahal. Nah, kawan-kawan di kampus sendiri tertarik nggak dengan Noken nih? Mereka penasaran nggak? Ini apa sih? Kalau kami sendiri misalnya pakai ke kampus pasti ada yang penasaran. Penasaran. Terus jadi tanya-tanya, ini apa sih namanya? Terus ada juga sih yang kayak bilang kampung gitu, kayak apa sih pakai yang dari ini tradisional kan? Karena orang-orang kan kebanyakan memang pakai tas yang modern. Iya. Jadi kalau pakai gini mungkin dibilang kampungan dan lain-lain. I don't care. Iya. I don't care. Itu orang yang Kayak yang nggak tahu kan? Iya. Yang sok modern. Iya. Betul. Padahal ini awet, bisa tahan bertahun-tahun kan? Nah, ini Noken sendiri dengan Angel ini udah berapa lama? Kalau kami akhirnya udah makan 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun lama. Sebagus. Coba tas selempang. Apa ya? Tapi Bang, untuk kalau Noken ini tuh jangan dicuci. Iya. Kan dari kulit pohon, kalau kena air, Kena air. lama-kelamaan pasti rusak. Bukan dia tumbuh. Karena dari pohon tadi. Kembali ke hutan. Kembali ke alam. Oh, itu tidak boleh dicuci ya? Iya. Kena hujan, jangan. Intinya jangan kena air. Jangan kena air.
Terus kalau supaya jangan kena air gimana? Dijaga sedemikian mungkin. Jangan Sering pernah nih waktu kuliah saya hujan keras atau apa. diisi dalam tempat yang tidak bisa kena hujan. Apa pengennya, harapannya mengenai kebudayaan yang hari ini yang dari kawan-kawan dari Rose, dari Angel, kebudayaan sekarang ini agar tidak adalah perbedaan gitu ketika kita menggunakan adat kebudayaan kita di sini gitu. Kadang kan ada nih orang-orang yang melihatnya aneh gitu kan. Itu tadi ada yang nganggap kuno tadi. Nah, apa yang menjadi harapan ketika kawan-kawan berpikiran yang lain seperti itu? Kalau dari Angel sendiri mungkin berharap teman-teman di seluruh Indonesia. Dunia, kami di Iya. sini ini penontonnya dunia. Dunia. Cuma bukan cuma Indonesia nih. Tak zaman. Indonesia. Karena zaman kan udah canggih nih, lebih apa ya, lebih buka wawasan tentang budaya masing-masing yang ada di daerah, sehingga kayak mana nih kita melihat sudut pandang budaya orang, jadi kayak sama-sama mengembangkan biar budaya Indonesia tuh semakin dikenal di luar. Kalau dari Ros, Kalau dari kami, apa ya, kita bolehlah ikut tren di luar ya, boleh tahu soal orang-orang luar, tapi jangan pernah lupakan budaya sendiri. Itulah sebabnya kami yang dari Papua, kami mau kemanapun, sampai di luar negeri pun kami selalu bawa noken. Itu sebagai tanda bahwa kami sayang dan bangga punya noken, bangga lahir sebagai orang Papua. Dan sama juga untuk semua teman-teman. Jadi jangan pernah malu untuk tunjukkan pada dunia tentang budayamu. Tetap pertahankan dan lestarikan itu. Itu statementnya bagus tuh. tuh, tidak usah malu. Harus bangga dan ini. Jangan sok-sokan. Apa yang dibanggakan dari Jambi? Mentang-mentang kau di kutub utara, nggak pakailah baju tebal gitu. Ya, itu harus demi melindungi kalau itu. Kalau Tapi dia, weh, kalau gitu nggak lah. mati, Kayak baju kaos, pakai baju kaos. mati. Sebenarnya sudah bagus tadi kita tutup. Kenapa ditambah-tambah lagi? Bagus statement dari Ros tadi. Bagus. Penutup. Tapi itu yang jadi sisi menariknya ketika orang-orang nih kawan-kawan bangga dengan akan kebudayaan, sedangkan kita sendiri kadang bercermin malah ke barat. Iya, betul Ya. benar. Kita Ke Korea kan. iya, kita pengen lifestyle gitu kan, orang-orang misalnya artis pakai ini, kita pakai ini gitu. Iya. Nah, padahal kan itu tadi gitu. Ketika mereka melihat kebudayaan tuh mereka tuh iri. Jujur ya. Salah satu kenapa Indonesia itu selalu menjadi pusat dari negara-negara maju. Itu kenapa? Indonesia tuh masih kebudayaan itu masih terjaga. Nah, bahkan yang menariknya apa hari ini? Di Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa, kebudayaan itu tetap masih dijaga, dan itulah moto dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Bersatu tapi berbeda. Nah, bersatu Iya. kita teguh, bercerai kita Kawin lagi. Kita tanya sedikit tentang kawan-kawan di Papua. Kawan-kawan di Papua yang hari ini, apa yang masih? Ini kan sudah pergantian negara, ini sudah berganti, kemudian kemajuan semakin maju sebenarnya. Nah, apa yang masih menjadi PR bagi pemerintah hari ini terkait yang diinginkan oleh kawan-kawan Di Papua. di Papua? Harapan kami ya, Kak, kami itu di sana memang pembangunan oke, menurut kami pembangunan Oke. oke. Iya, Pembangunan sudah oke ya. sudah oke. Semua sudah, rumahnya sudah sudah aman lah untuk pembangunan. Tapi sayang sumber daya manusianya nggak diperhatikan. Sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia. SDM.
Iya, istilahnya. Kalau untuk pembangunan oke, tapi sumber daya manusianya masih minim. Apalah gunanya pembangunan besar itu? Apalah gunanya gedung-gedung besar itu, tapi manusianya masih seperti itu. Tolong untuk pemerintah perhatikan manusianya dulu. Kalau manusianya sudah oke, ya bergunalah bangunan itu. Masih ketika sumber daya manusia kemampuannya sudah ini, maka dia bisa mengolah sendiri ya. Iya, Dan istilahnya gedung-gedung itu bisa difungsikan dengan baik. iya. Kalau untuk dari Angel, Kalau dari aku kurang lebih sama guys. Seperti yang saya- sama-sama kan. Ini sudah tinggal beda, sama-sama kan pula. kalau dari aku bang, harapannya untuk pemerintah ya mungkin kesetaraan dalam bidang apapun ya, kayak ekonomi, pendidikan, kesehatan pun, karena di sana mungkin itu masih minim terkait fasilitas kesehatan, pendidikan pun masih kurang. Jadi harapannya itu pemerintah mungkin lebih memperhatikan lagi masyarakat lokal yang ada di situ, bagaimana cara mengembangkan pola pikir masyarakat yang ada di situ supaya bisa mengelola sumber daya yang ada di situ dengan baik. Yang paling minim saat ini apa? Yang paling minim ini pendidikan sedangkan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Akses ke pendidikan dan kesehatan tuh masih sangat sulit, masih terbatas. Iya. Karena di Papua itu dikenal dengan istilah jalan untuk menuju ke satu kampung itu, jalannya itu tebing. Tebing dan jalan kalau tebing begitu dan jauh, mana ada guru yang mau jalan, apalagi guru yang mau ditugaskan ke pedalaman gitu. Jadi bisa minta apa kepada pemerintah untuk lihat tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan ini ya tolong disamaratakan. Kalau di kota-kota lain banyak orang bisa belajar dengan normal, duduk di bangku dan belajar. Kami di sana tidak. Kami di sana datang ke sekolah pun kami kaki kosong dalam pedalaman itu, dan gurunya hanya satu untuk semua mata pelajaran. Iya. Dan bahkan tuh ada anak-anak yang datang ke sekolah tapi gurunya nggak ada. Jadi hanya datang bermain dan pulang. Berarti antusias anak-anak tadi untuk belajar itu sebenarnya tinggi. Iya. Cuman fasilitasnya yang nggak ada. Iya. Fasilitasnya. Sampai sungai mau banjir bagaimanapun tetap anak-anak itu mau sekolah. Tapi karena tenaga gurunya ini tidak ada, anak-anak itu walaupun datang dengan perjuangan hanya pulang dengan kosong gitu aja. Itu yang saya tadi sampaikan, bahwa apa gunanya pembangunan tapi nggak ada diperhatikan tuh manusianya. Jadi kepada pemerintah, harapan kami sebagai orang Papua, anak-anak yang dari pedalaman juga, tolong perhatikan itu untuk bisa sama ratakan. Kalau aku boleh tanya nih, ini sebentar lagi Angel lulus nih, kemudian Ros sebentar lagi skripsi. Iya, lulus lah. Ya. Lulus. Nah, ada nggak keinginan atau niat? Ini sambil minum nih. Ya jangan. Kayak perannya dalam pembahasan Terlalu ini. serius kita. Iya, gila katanya. Ini bahasa apa katanya? Beratnya katanya. Ada nggak keinginan dari kalian berdua ini untuk kembali dan merencanakan sesuatu, membawa Perubahan, impact. ya impact apa yang setelah kalian dapat, yang kemudian pengen melakukan apa itu di daerahnya sendiri gitu. Karena kan kalian nih berangkat dari keadaan yang ada di sana, melihat kemudian berjuang untuk sumber daya manusia ini seperti kalian ini untuk kembali mengolah kembali di sana. Ada nggak keinginan itu dari segi masing-masing jurusan kalian ini? Kalau dari aku kebetulan jurusan manajemen, ambilnya di kewirausahaan. Jadi harapan besar semoga balik nih bisa Sponsor. Komeng lewat. Ada sponsor malah. Iya.
ulang lagi bang. Ya ulang dari atas dari kita 3 jam yang lalu. Ya lanjut. Nah, kalau aku kan kebetulan di manajemen kewirausahaan, terus melihat dari perekonomian Indonesia khususnya saat ini kan yang berkembang itu di bagian UMKM. Jadi harapan besar semoga dengan adanya kuliah ini bisa menambah ilmu dan juga wawasan untuk balik ke Papua buat UMKM dengan memperdayakan sumber daya yang ada sehingga dapat diolah dengan maksimal. Dari Ros, Ya, kalau dari saya sendiri sebagai orang kesehatan ya. Kuliah di kesehatan, harapan saya bisa balik dari sini dan menolong saudara-saudara saya yang jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kadang mereka tuh dibatasi buat jalan dan juga kadang ada akses, ada tenaga medis yang disiapkan untuk ke Papua, tapi mereka tuh takut untuk ke sana karena jaraknya dan juga ada isu-isu yang berkembang. Dan saya menjadi anak Papua yang menolong saudara-saudara saya. Seperti itu. Misi mulia apa? jadi memang mereka nih datang sebenarnya membawa misi kemanusiaan yang sangat besar. Barudak Angel dengan wirausahanya, artinya di dalam hal ini dia butuh support dengan relasi dia yang ada, bagaimana dia bisa mengembangkan wirausahanya. Jadi yang awalnya mungkin ya hanya sebatas di wilayah daerahnya sendiri, ini mungkin dia bisa kembangkan mungkin ke Jambi kembangnya. Nah, kemudian dari Ros sendiri dari sisi kesehatan tadi. Nah, kesehatan ini bagaimana masyarakat nih tadi yang ada di daerahnya sudah mendapatkan jaminan kesehatan. Ini yang sangat penting nih. Ini yang penting. Ini yang penting. Karena kesehatan itu memang harga mahal. Ketika kita di sini mendapatkan jaminan kesehatan, bagaimana dengan orang-orang di sana? Memang harus ada yang memang turun langsung melihat di lapangan gitu, bahwa kondisi hari ini semua walaupun dilihat hanya baik-baik saja gitu, Tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Yang tampak baik hanya di media. Masuk media. Rusak median. Betul. Oke, ada lagi? Ada lagi yang pengen dibahas? Pengen disampaikan kawan-kawan? Apapun, podcast ini bisa membahas apapun. Ya, nggak ada sebenarnya. Cukup. Mungkin aja kesimpulan. Hah? Kesimpulan dari saya, bahwa untuk semua teman-teman yang kenal orang Papua, jangan selalu berpikir bahwa orang Papua itu jahat. Orang Papua itu orang yang kampung. Orang Papua itu orang yang tertinggal. Kami mau sama seperti kalian. Kami mau belajar. Kami juga mau dianggap orang yang layak. Dan kami mau disamaratakan sama semua orang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi tetap jaga kesatuan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita saling merendahkan, tapi kita saling merangkul satu sama lain. Mungkin itu. Itu kata kuncinya, merangkul satu sama lain. Oke, terima kasih Ros sama Angel untuk waktunya malam ini. Tadi sudah nunggu lama juga, mohon maaf. Lahir dan batin. Lahir dan batin.